Shalom, horas baik kita Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi, salam sehat. Berjumpa kembali dengan saya dalam acara Jepek Alai Mari Pula. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat kasih karunia Tuhan yang menyertai kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah Engkau Tuhan, kami telah siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa untuk seluruh kerajaan kehendak-Mu. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada hari ini Rabu tanggal 4 Agustus 2021 yang tertulis dalam Mazmur pasal 66 ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripada. Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selayaknya kita memuji memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan melihat, menatap apa yang kita pergumulkan di dalam hidup kita. Demikian juga apa yang kita baca dalam Mazmur 66 ini, yaitu nyanyian syukur karena orang Israel tertolong. Ketika bangsa Israel diselamatkan keluar dari tanah Mesir ke tanah yang akan dijanjikan Tuhan, dan mereka bisa melewati Laut Merah sampai kepada tujuan mereka dengan selamat. Itulah nyanyian pujian mereka, dan itu yang dikatakan oleh firman Tuhan pada saat ini, bahwa terpujilah Allah yang tidak menolak doa. Tuhan mendengar doa orang benar. Karena firman Tuhan berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Karena pemazmur ini adalah orang yang benar, berjalan dalam kehendak Tuhan, melakukan perintah Tuhan, walaupun apa tantangan yang dihadapinya, tetapi dia berserah kepada Tuhan. Tuhan menjawab doanya dan tidak menolaknya. Walaupun mungkin rencana Tuhan yang terjadi atas doanya, ada solusi yang ditawarkan oleh Tuhan melalui kenyataan hidup kita dalam doa kita kepada Tuhan. Maka kita selayaknya memuji Tuhan dan tidak menjauhkan kasih setianya daripada. Dua hal ini, dia tidak menolak doanya, dan yang kedua, dia tidak menjauhkan kasihnya kepada diri pemazmur. Apakah kita berdoa dengan benar? Karena dikatakan dalam ayat 18, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Niat jahat itu timbul di dalam hati kita, dalam doa kita. Mungkin kita berdoa dengan dengan iri hati, tidak menyukai orang lain. Kita berdoa misalnya dengan iri, isi doa kita juga doa-doa yang tidak menyehatkan, doa-doa yang menyakitkan, doa-doa yang jahat, niat yang jahat. Tuhan masih tidak mendengar doa yang demikian. Tetapi doa orang-orang benar dengan keyakinannya, itu yang besar kuasa. Kita Bapak Ibu, apakah kita sudah berdoa? Rajin berdoa dengan niat yang benar, kehidupan juga kita benar, perlakuan kita, kasih kita. Terpujilah Tuhan jika kita memang benar dan berdoa dengan yakin kepada Tuhan. Itulah yang disukai oleh Tuhan. Kita berdoa, Tuhan, aku datang kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Apalagi dengan COVID-19 ini, kita semakin dekat dengan benar, supaya kita diberikan imun tubuh yang kuat, imun rohani yang kuat. Karena tidak mungkin lagi, atau kecil kemungkinan COVID-19 ini akan musnah.
tetapi kita mungkin akan berdampingan. Maka kita harus mempunyai iman yang teguh, imun yang kuat. Melalui apa? Kita berserah, kita dihibur, kita berdoa kepada Tuhan, dan juga kita dalam doanya bekerja. Semangat. Jangan berbuat jahat, jangan berniat jahat. Ya, kalau memang kita berniat jahat, kita tidak berlaku dengan benar, mana mungkin Tuhan mendengar doa kita? Karena kita juga sudah perilakunya tidak benar. Tetapi jika kita tunduk kepada Tuhan, mengaku kesalahan kita, mengaku dengan tunduk kepada Tuhan atas apa yang kita lakukan yang salah selama hidup kita, Tuhan mendengar itu. Tuhan mendengar niat kita yang berubah itu. Kita mau bertobat, berdoa kepada Tuhan. Rajinlah berdoa, jangan putus-putus berdoa. Tiap hari berdoa kepada Tuhan. Tetapi jangan hanya berdoa, tetap juga dalam tindakan nyata kehidupan kita. Kita bekerja dengan benar. Yang kedua, dan tidak menjauhkan kasih setianya daripada Tuhan. Tidak akan menjauhkan kasih setianya daripada kita. Tuhan selalu dekat kepada orang yang dekat kepada kita. Tidak akan mungkin kalau kita jauh, Tuhan dekat. Tuhan ada dalam diri kita. Tetapi jika kita semakin jauh, Tuhan itu juga akan semakin jauh. Tetapi jika kita semakin dekat, kasih setianya juga akan semakin dekat kepada kita. Itu yang harus kita lakukan. Semakin dekat Tuhan kepada Tuhan, hanya itu yang bisa kita lakukan. Supaya Tuhan itu semakin dekat kasih setianya, tidak jauh daripada kita. Apa kasih setia Tuhan? Dia mengasihi setiap orang dalam setiap pergumulan kehidupan kesusahannya. Nah, mungkin kita berkata, aku juga dekat kepada Tuhan, aku berdoa, tindakanku juga benar, tetapi kehidupanku masih susah. Ingat, di dunia ini bukan dunia ini yang kekal. Yang kekal adalah surga selama-lamanya. Kalau kita mendapatkan susah di dunia ini, ingat ada surga, tempat kediaman, ketenangan bagi orang-orang yang percaya. Jadi jangan putus asa. Di dunia ini ada juga surga, tempat orang-orang yang percaya pada Tuhan. Tetap semangat, beraktivitas, tetap berdoa, makin dekat kepada Tuhan supaya kasih setianya dekat kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat firman-Mu yang telah kami dengarkan. Mengajarkan kami agar kami selalu berdoa kepada Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, terpujilah Tuhan, karena Tuhan tidak menolak doa-doa orang benar, dan juga kasih setiamu tidak jauh. Tuhan, ampunilah kami Tuhan, jika ada kesalahan, kekurangan, Tuhan maafkan kami, dan juga Tuhan ampuni kami, berikan kekuatan kepada kami melawan godaan iblis. Juga Tuhan lindungi kami, kuatkan kami Tuhan menghadapi COVID-19 ini. Kuatkan juga para jemaat-Mu, para hamba-hamba-Mu, semua rakyat Indonesia, pemerintah menghadapi COVID-19 ini, agar kami semakin bersatu. Dan juga Tuhan, kuatkan imun tubuh dan imun rohani. Berikan kami Tuhan kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Ya Bapa, kami serahkan juga setiap pekerjaan apa yang kami pikirkan, Tuhanlah yang berkenan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.